Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai lingkungan makro dalam manajemen pemasaran. Lingkungan makro dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah pengertian lingkungan pemasaran. Memonitor dan menyelidiki keadaan lingkungan pemasaran adalah salah satu tanggung jawab utama dari pemasar suatu perusahaan. Karena lingkungan pemasaran terdiri dari para pelaku pemasar dan kekuatan-kekuatan yang di luar kendali perusahaan. Definisi lingkungan pemasaran menurut Philip Kotler, yaitu lingkungan pemasaran terdiri dari para pelaku dan kekuatan yang berasal dari luar fungsi manajemen pemasaran. Perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dengan para pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi perusahaan karena lingkungan pemasaran sangat menentukan berhasil atau tidaknya barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dapat diterima oleh konsumen dan perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan pemasaran senantiasa berubah dan serba tidak pasti, dan juga lingkungan pemasaran juga bisa memberikan peluang dan ancaman. Lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Ruang lingkup pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Namun, kali ini sesuai dengan materi yang telah ditentukan untuk kelompok kami hanya akan menjelaskan mengenai aspek yang terdapat pada lingkungan makro perusahaan. Berikut penjelasannya. Lingkungan makro perusahaan adalah lingkungan di luar yang berkaitan dan berpengaruh erat dengan kegiatan perusahaan. Lingkungan ini dapat menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan pada umumnya. Faktor-faktor lingkungan makro terdiri dari demografis. Demografis adalah suatu studi kependudukan manusia menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan pekerjaan, dan data statistik lain. Lingkungan demografis menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat membentuk pasar. Faktor-faktor demografis yang perlu dianalisis diantaranya adalah: yang pertama, perubahan penduduk; yang kedua, pergeseran umur penduduk; yang ketiga, distribusi pendapatan; yang keempat, perpindahan geografis penduduk; yang kelima, tingkat pendidikan; yang kedua, lingkungan ekonomi. Keadaan ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang akan mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran. Faktor-faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah: 1. Tahapan siklus bisnis. 2. Gejala inflasi dan deflasi harga barang dan jasa. 3. Kebijakan uang, tingkat suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing atau falas. 4. Kebijakan fiskal. 5. Neraca pembayaran internasional. Lingkungan makro dalam manajemen pemasaran yang ketiga adalah lingkungan fisik alamiah, yaitu lingkungan yang memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Ada beberapa faktor yang dapat dianalisis dalam lingkungan alam, yaitu yang pertama adalah kekurangan bahan mentah tertentu di masa yang akan datang. Ada dua kriteria yang berhubungan dengan sumber daya yang sehubungan dengan eksploitasi sumber daya alam, yaitu sumber daya yang terbatas dan dapat diperbarui kembali, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali. Selanjutnya, ada peningkatan biaya energi. Sumber daya energi memang beragam jenisnya, tetapi sehubungan dengan pembiayaan, penggunaannya dapat dilihat dari sisi kelangkaannya dan dinilainya secara umum.
Selanjutnya adalah kenaikan tingkat pencemaran. Ada beberapa kegiatan industri yang tak dapat dihindari yang telah sedikit banyak merusak kualitas lingkungan secara alamiah. Selanjutnya ada campur tangan pemerintah yang kuat dalam sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah berbagai lembaga pemerintah telah menaikkan peran aktif dalam perlindungan lingkungan. Selanjutnya, lingkungan makro dalam manajemen pemasaran yang keempat adalah lingkungan teknologi. Kekuatan yang paling membentuk nasib manusia adalah teknologi, karena teknologi telah menghasilkan karya yang mengagumkan seperti pembedah jantung dan sesuatu yang mengerikan seperti bom hidrogen dan senapan otomatis. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh seberapa banyak teknologi baru telah ditemukan. Tetapi penemuan teknologi tidak muncul secara mulus dan tidak sepanjang waktu. Setiap teknologi menimbulkan akibat-akibat jangka panjang yang besar yang selalu dapat diramalkan lebih dahulu. Para pemasar perlu mengamati kecenderungan berikut dalam teknologi. Yang pertama, laju percepatan perubahan teknologi. Maksudnya di sini, revolusi di bidang teknologi akan memberikan dampak yang amat berarti terhadap pola konsumsi dan sistem pemasaran. Yang kedua adalah peluang pembaruan yang tak terbatas. Tantangan dalam setiap kasus bukan saja berhubungan dengan masalah teknik, tetapi juga masalah dagang, yaitu mengembangkan bentuk-bentuk praktis yang dapat disediakan dari produk-produk tersebut. Yang ketiga adalah anggaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Sekarang kebanyakan penelitian dilaksanakan oleh tim peneliti laboratorium ketimbang penelitian individual seperti Thomas Edison. Kelima, lingkungan politik dan hukum. Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik atau hukum. Lingkungan ini terbentuk oleh ketiga macam, yaitu hukum-hukum, lembaga pemerintah, dan hukum penentang. Kecenderungan politik yang utama dan implikasinya bagi manajemen pemasaran. A. Jumlah perundang-undangan pokok yang mengatur bisnis perundang-undangan mempunyai sejumlah tujuan. Pertama, untuk melindungi perusahaan dari ancaman persaingan yang tidak sehat di antara sesamanya. Kedua, untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek perusahaan yang tidak jujur. Ketiga, untuk melindungi minat masyarakat yang lebih besar terhadap tingkah laku perusahaan yang tak terkendali. B. Pelaksanaan undang-undang oleh biro pemerintah yang berubah-ubah. C. Pertumbuhan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat. Para pemasar perlu menyelesaikan perencanaannya bersama-sama dengan bagian hubungan masyarakat dan bagian hukum perusahaan. Keenam, lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasarnya. Karakteristik budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran adalah keteguhan pada nilai-nilai budaya dan perubahan dalam nilai budaya sekunder. Ciri-ciri kebudayaan. Pertama, nilai-nilai budaya dengan pokok bertahan kuat. Orang yang hidup di kelompok masyarakat memiliki beberapa kepercayaan dan nilai-nilai inti yang diwarisi dan kecenderungan bertahannya secara menetap. Tetapi kepercayaan sekunder umumnya lebih mudah berubah dibandingkan kepercayaan inti. Kedua, setiap budaya mempunyai subbudaya. Setiap masyarakat mempunyai subbudaya. Terdapat sekelompok orang yang menatati sistem nilai yang muncul dari pengalaman hidup umum di lingkungan mereka. Sejauh kelompok-kelompok subbudaya ini menunjukkan keinginan dari pelaku konsumsi yang berbeda. Para pemasar dapat memilih subbudaya tertentu sebagai pasar sasaran mereka. Ketiga, nilai-nilai budaya sekunder berubah dari waktu ke waktu. Para pemasar perlu memberikan perhatian besar dalam menentukan secara tepat peluang-peluang atau ancaman pemasaran baru. Nilai-nilai budaya pokok dari suatu masyarakat dinyatakan dalam hubungan orang dengan sesamanya, orang lain, lembaga, masyarakat, dan alam.